Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Yumna Zarifah dengan NIM 2405181021. Di sini saya ingin menghitung nilai akhir dan menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai tugas UTS dan UAS menggunakan aplikasi Dapsi++. Jadi kita langsung aja ke programnya. Nah, untuk di sini ada include IOStream, itu mengimpor pustaka untuk input dan output standar. Lalu yang kedua yaitu string include string, itu untuk mengimpor pustaka untuk menggunakan tipe data string. Lalu di sini ada include IOmanip, nah itu untuk mengimpor pustaka untuk manipulasi format output seperti set precision untuk mengatur jumlah angka desimal. Lalu kita menggunakan using namespace std, yaitu untuk menghindari penulisan std sebelum setiap penggunaan elemen dari namespace std. Lanjut kita langsung ke masuk fungsinya untuk menentukan grade berdasarkan nilai akhir. Nah, di sini kita deklarasikan fungsi yaitu char. Tipe data yang dikembalikan oleh fungsi ini adalah char, yang berarti fungsi ini akan mengembalikan satu karakter, dalam hal ini adalah grade. Lalu kita tentukan grade-nya, yaitu nama fungsi yang menunjukkan bahwa fungsi ini digunakan untuk menentukan grade. Lalu ada float nilai akhir. Parameter yang diterima oleh fungsi ini adalah nilai akhir yang bertipe float. Parameter ini mewakili nilai akhir yang akan dievaluasi untuk menentukan grade. Lanjut dengan logika untuk penentuan grade menggunakan if, else, dan else if. Yang pertama yaitu if nilai akhir lebih besar sama dengan 80 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 100. Nah, jika nilai akhir berada dalam rentang 80 hingga 100, maka fungsi akan mengembalikan nilai akhir A. Mengembalikan karakter A. Lalu ada else if nilai akhir lebih besar sama dengan 70 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 79. Jika nilai akhir berada dalam rentang 70 hingga 79, maka fungsi akan mengembalikan karakter B.
else if nilai akhir lebih besar sama dengan 59 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 69. Jika nilai akhir berada dalam rentang 59 hingga 69, maka fungsi akan mengembalikan karakter C. Lalu jika nilai akhir berada lebih besar sama dengan 50 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 58, maka fungsi akan mengembalikan karakter D. Jika nilai akhir kurang dari 50, maka fungsi akan mengembalikan karakter E. Ini berarti mahasiswa tersebut tidak lulus karena kita menggunakan fungsi else. Karena tidak ada memenuhi dari salah satu dari if else if ini, maka langsung ke return A. Baik, di sini untuk pendeklarasian variabel untuk jumlah mahasiswa. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan datanya. Tipe data yang digunakan adalah integer. Lalu ada cout, program hitung nilai. Nah, ini untuk mencetak program hitung nilai akhir dan masukkan jumlah mahasiswa. Cout ini untuk mencetak ke layar output. Lalu cin yaitu untuk untuk mengisi output kita sendiri, yaitu jumlah mahasiswa. Lalu kita masuk pendeklarasian array-nya, yaitu string nama jumlah mahasiswa. Nah, array ini untuk menyimpan nama mahasiswa. Tipe data yang digunakan adalah string yang memungkinkan penyimpanan teks. Lalu ada float nilai tugas jumlah mahasiswa. Array ini untuk menyimpan nilai tugas mahasiswa. Tipe data yang digunakan adalah float untuk memungkinkan nilai desimal. Lalu float nilai UTS jumlah mahasiswa, array untuk menyimpan nilai UTS mahasiswa. Lalu nilai UAS jumlah mahasiswa, array untuk menyimpan nilai UAS mahasiswa. Lalu nilai akhir, float nilai akhir. Nah, ini untuk menyimpan nilai akhir yang dihitung berdasarkan nilai UTS, nilai tugas, sama nilai UAS. Lalu ada char grade, jumlah mahasiswa, array untuk menyimpan grade yang ditentukan berdasarkan nilai akhir.
Baik, kita lanjut dengan kode ini menggunakan loop for untuk mengulangi proses pengumpulan data sebanyak jumlah mahasiswa. Variabel i digunakan sebagai indeks untuk mengakses data mahasiswa. Di sini program mencetak nomor urut mahasiswa yang sedang diinput i tambah 1 digunakan agar nomor mahasiswa dimulai dari 1 bukan dari 0. Ada cin ignore digunakan untuk mengabaikan karakter new line yang tersisa di buffer input. Ini penting sebelum menggunakan getLine untuk memastikan bahwa input nama tidak terpengaruh oleh karakter new line sebelumnya. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama mahasiswa. GetLine cin nama array i digunakan untuk membaca seluruh baris input termasuk spasi dan menyimpannya dalam array nama pada indeks i. Lanjut dengan program meminta pengguna untuk memasukkan nilai tugas mahasiswa dan menyimpannya dalam array nilai tugas pada indeks i. Kedua, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai UTS mahasiswa dan menyimpannya dalam array nilai UTS pada indeks i. Lalu di sini nilai akhir mahasiswa dihitung berdasarkan bobot yang ditentukan 50%, 20%, dan 30%. Dari nilai UAS, hasil perhitungan disimpan dalam array nilai akhir pada indeks i. Setelah menghitung nilai akhir, program memanggil fungsi tentukan grade untuk menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai akhir yang telah dihitung. Hasilnya disimpan dalam array grade pada indeks i. Baik, kita masuk untuk pencetakan ke layar outputnya. Jadi di sini ada cout hasil perhitungan. Nah, ini hasil perhitungan ini akan mencetak ke layar outputnya. Lalu kita masuk ke loop for. Ini tuh digunakan untuk mengulangi proses percetakan data untuk setiap mahasiswa dari indeks 0 hingga jumlah mahasiswa 1. Lalu di sini ada program mencetak nomor urut mahasiswa yang sedang ditampilkan. I tambah 1 digunakan agar nomor mahasiswa dimulai dari 1 bukan dari 0. Lalu program mencetak nama mahasiswa yang disimpan dalam array pada array nama pada indeks i. Lalu kode ini mengatur format output untuk angka desimal. Jadi fixed ini memastikan bahwa angka ditampilkan dalam
Format desimal tetap, bukan dalam notasi ilmiah. Desert Precision 2 mengatur jumlah angka di belakang koma menjadi 2. Ini berguna untuk menampilkan nilai akhir dengan 2 angka desimal. Lalu masuk program mencetak nilai akhir mahasiswa yang disimpan dalam array nilai akhir pada indeks I. Di sini program mencetak grade mahasiswa yang disimpan dalam array grade pada indeks I. Baik, kita lanjutkan langsung hasil outputnya. Kita save dulu. Baik, kita jalankan apakah adakah yang error atau tidak. Compile and error. Oh, ini kenapa bisa hilang? Oke, kita save ulang. Lalu kita execute lagi. Sebentar, ini masih ada yang error. Bentar, saya perbaiki dulu. Ternyata pas kita panggil itu karena nggak sesuai sama ini, jadi kita hapus. Nah, setelah itu std. Baris 15. Coba kita compile dulu. In. Sebentar. Baik, di sini saya sudah perbaiki di mana salahnya. Ternyata salahnya itu ada di bagian sini ignore sama getline. Jadi tadi saya ketik ulang, maksudnya di bagian sininya aja. Tapi sekarang udah bisa. Coba kita execute lagi. Compile and run. Nah, ini udah muncul. Jadi kita contohkan 3 ya. 3 mahasiswa. Di sini kita buat Alice. Terus nilai tugasnya 80. Nilai tesnya 90. Di sini dia 85. Lalu kita masukin lagi. Jadi nilai tugasnya 60. Sini 70. Lalu 80. Lalu satu lagi K. Nilai tugasnya 40. 20. 35. Nah, ini dari hasil perhitungannya. Jadi yang mahasiswa ke-1 itu kan namanya Alice, terus nilai akhirnya itu 83,50. Nah, jadi untuk yang di sini, bentar. Nah, untuk nilai tugas, nah ini dia. Untuk tentukan grade-nya itu kan, untuk nilai tugas, bentar. Nah, di sini tuh kan nilai tugasnya 60, ya kan? 60, nilai UTS-nya 70, sorry. Maksudnya nilai tugasnya 80, nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 85. Jadi ini yang 80. Untuk penghitungannya itu kan seperti ini. 80 dikali 0,5, 90 dikali 0,2, terus nilai UAS-nya 0,3, dikali 0,3, 85 dikali 0,3. Lalu hasilnya dapatnya 8350.
Nah, jadi 8350 kan di sini untuk if-nya itu kan nilai akhir lebih besar sama dengan 80 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 100. Jadi 83 sampai 50 itu berarti udah termasuk rentangnya 80 sampai 100. Jadi dia mendapatkan grade A. Lalu nama baby ini nilai akhirnya 68. Jadi 68 itu termasuk yang C, else if. Karena rentangnya itu 59 sampai 59 sampai 69. Lalu yang nomor 3, namanya si Ika ini, dia dapat nilai akhirnya 34,50. Karena di if sama else if-nya itu kan rata-rata misalkan kalau misalnya kita simpulkan dari 100 sampai 50 nilainya. Jadi kalau misalnya sampai 50 nilainya tuh itu berarti dapatnya cetak D lah kan, karakter D. Cuman kalau misalnya 34,50 sudah di bawah 50, jadi dia mencetak karakter E. Sekian dari program saya tentang menghitung nilai mahasiswa dan menentukan grade mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.